Siap Pak, siap. Maaf ini agak bermasalah. Iya, Siap Pak. baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama hadir di sini ya di kelas khusus kelas hukum kesehatan ya. Ya Pak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini memang mata kuliah yang diberikan khusus untuk mahasiswa S2 yang mengambil kekhususan hukum kesehatan. Ya, jadi kalau jurusan lain yang nggak dapat ini, gitu, nggak dapat mata kuliah ini. Nah, sampai di tengah semester kemarin Pak Prof. Asep ya yang masuk ya, yang mengisi kelasnya. Beliau belum pernah sampaikan kepada saya materi apa saja yang sudah pernah disampaikan, tapi saya berinisiatif untuk mengambil bagian dalam hal ini ya, aspek pidana dalam hukum kesehatan. Tapi nanti mungkin juga kita akan menyinggung terkait dengan aspek hukum secara umum ya, tidak hanya terkait dengan pidana. Karena memang saya spesifikasinya hukum pidana, jadi saya mengambil topik ini ya, aspek pidana dalam hukum kesehatan. Sebelumnya, setahu saya kemarin si Mas Rohim bilang katanya kelasnya ada 5 ya, tapi ini hanya 3 ya yang hadir. Yang 2 lagi kemana? Ada Prof tadi. Oh, tadi ada ya? Dia ada sekarang mungkin lagi istirahat barangkali. Harus saya cas udah mau habis baterai. Baik, sambil kita ini ya memulai, tapi saya biar pengen tahu dulu ini Pak Edi ini yang ketemu saya waktu saya baru keluar dari rumah sakit ya? Iya Pak, betul Pak. Ingat wajahnya gitu. Berarti Pak Edi ini dinasnya di Abdul Muluk ya berarti? Iya Pak, di Abdul Muluk. Di bagian apa Pak Edi? Kemarin di UGD, tapi sekarang udah pindah ke Poli Pak. Oh, waktu itu memang lagi di UGD ya? Iya. Oh iya, saya padahal lama juga di UGD itu waktu itu. Setelah Iya. operasi kan saya di UGD berapa hari waktu. Nunggu ruangan ya Pak. Ya, jadi ya. Kemudian Pak Yus Bambang ini di mana Pak Yus? Saya di Rumah Sakit Buah Bazar, Dok. Bazar itu Lampung Selatan ya? Kalian darat. Iya, Dok. Oh ya. Sebetulnya saya bukan dokter, Pak. Yang dokter itu istri saya justru. Tapi karena saya memang disuruh ngajar hukum kesehatan, karena saya termasuk di dalam tim perumus untuk pendirian pendirian grup ya, atau fokus studi hukum kesehatan gitu. Jadi memang diambil dari beberapa bagian-bagian yang ada, perdata, pidana, kemudian HAN juga, yang kemudian diketuai oleh Pak Dekan ya, Pak Dr. Fakih, karena memang beliau konsentrasi disertasinya pada saat menulis disertasi itu tentang hukum kesehatan. Melibatkan juga beberapa dosen di luar hukum ya, seperti Pak Asep ya kan, itu dia dari Fakultas Kedokteran ya, agar supaya lebih komprehensif terkait dengan keilmuannya. Ya. Kalau saya memang murni orang Fakultas Hukum, Pak Yus ya, saya bukan dokter, yang dokter itu istri saya tapi gitu. Siap, Kemudian Pak Yus di Buah Bazar ya. Pak Yus siap, Pak. di rumah sakit, Pak Yus ini dokter juga atau bukan? Bukan Pak, Oh, saya bukan ya? Kesmas Pak. Oke, Mas ya. Oke, baik. Iya Pak. Kemudian yang ketiga ada Bu Yulia ya, Yulia R. R-nya ini apa, Bu Yulia? Rahmawati, Pak. Oh, Yulia Rahmawati, Pak. Iya, kalau Bu Yulia di mana ininya? Di Badan POM, Pak. Oh, di Bepom sini? Iya, Badan di Lampung. Oh, iya. Iya. Basic ilmunya apa, Bu Yulia? Farmasi, Pak, apoteker. Oh, farmasi, ya. Oh, apoteker ya? Iya, Pak. Ya, karena memang hukum kesehatan kan luas ya, terkait dengan tidak hanya bicara soal kedokteran saja gitu, tapi juga tentang hukum kesehatan secara umum. Cuma memang ada perspektif yang agak berbeda ya, berkait dengan
mata kuliah yang akan kita pelajari dengan istilahnya. Nah, kan kalau di mata kuliahnya kan medical law ya, medical law dan cara putik ya. Sebetulnya konsep medical law itu sendiri kan secara definitifnya kalau kita baca di beberapa jurnal ataupun buku itu spesifik ya, secara spesifik dia bicara soal hukum kedokteran. Memang ada perbedaan pandangan ya. Kalau kita baca literatur tadi dia akan bicara soal hukum kedokteran gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang umumnya itu adalah public health ya, public health law. Ya, jadi memang ada dua terminologi itu, tapi kita memang belum memisahkan hal tersebut ya, belum memisahkan hal tersebut. Tapi it's okay, itu nggak ada masalah ya. Yang penting kita secara substansi, kita secara konten ya, kita akan tetap bisa mempelajarinya bersama-sama. Karena pada intinya kan kita lebih concern terhadap hal-hal yang bersifat hukum ya, karena ternyata masalah hukum itu tidak hanya dialami oleh para penggiat hukum saja gitu ya, tapi orang di luar penggiat dunia hukum pun itu banyak masalah hukum gitu ya, terutama seperti dokter sendiri, kemudian perawat juga ya, termasuk seperti Bu Yulia kan apoteker, itu juga banyak sekali menghadapi masalah-masalah hukum ya. Jadi dengan kita mempelajari hukum, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paling tidak, kalaupun tidak terlalu memahami, ya saya mencoba bicara seperti ini karena Bapak Ibu basicnya bukan sarjana hukum ya, karena agak sulit memang kita memahami. Kalau mengetahui semua orang bisa gitu, tapi akan sulit untuk memahami ketika kita tidak belajar basicnya gitu. Tapi it's okay, nggak ada persoalan ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bicara lebih jauh terkait dengan dasar-dasarnya itu dengan diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan gitu ya. Nah, saya mulai dari sini, Bapak Ibu, dari dasar yuridis pemberlakuan hukum kesehatan ya. Ini sudah dituangkan di dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights ya. Dinyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian ini ya, perjanjian di CSR itu mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi ya. Ya, standar tertingginya gitu, standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Ya, ini tidak lain bicara soal masalah kesehatan, ya, tidak lain dan tidak bukan ini bicara soal kesehatan. Nah, Indonesia sudah meratifikasi Covenant ini, ya, sudah meratifikasi perjanjian internasional ini sejak tahun 2005, ya, tepatnya tanggal 30 September. Artinya Indonesia juga sudah bersepakat untuk orang Indonesia itu juga harus bisa menikmati standar tertinggi ini, ya, standar tertingginya lagi-lagi ini penekanannya pada standar tertinggi yang dicapai dalam hal kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Pertanyaannya yang kemudian kita menjadi jadi persoalan gitu ya. Sudah belum bangsa Indonesia ini sudah menikmati standar tertinggi ini belum? Itu kan orang akan bertanya begitu ya, pastinya begitu. Nah, tapi ini bisa dijawab dengan begini, Pak. Pemerintah tentu tidak diam ya, artinya tentu tidak mengambil kebijakan yang mengarah ke arah sini ya, supaya bangsa Indonesia itu bisa menikmati standar tertinggi dalam pelayanan kesehatan untuk memenuhi kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita gitu ya, sejak tahun 2005 inilah gitu bisa dikatakan demikian gitu ya. Ya tentu sudah banyak ya, dengan kita banyak melahirkan ketentuan regulasi-regulasi ya yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan, kemudian juga regulasi-regulasi yang berkaitan dengan upaya-upaya pendukungnya ya, seperti yang paling fenomenal kan BPJS ya, dari tahun 2009 ya, dari tahun 2009 BPJS sudah diberlakukan. Ini kan sesuatu yang sangat fenomenal, yang tadinya tidak terbayangkan gitu. Negara bisa mengeluarkan kas dengan negara sedemikian besar untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Ini kan tadinya nggak terfikirkan sama sekali. Tapi dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, kemudian dilakukan perumusan di tahun-tahun sebelumnya, yang akhirnya deal di tahun 2009 itu untuk pemberlakuan pemberian asuransi bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai jaminan pelayanan kesehatan. Nah,
pelayanan kesehatan itu kan tidak hanya terkait dengan pengobatan ya yang dilakukan oleh dokter, gitu. Tapi juga terkait dengan pelayanan setelah itu ya pasca pengobatan ya, tentu pelayanan setelah itu kan dilakukan oleh perawat ya. Kemudian juga obat yang terkait dengan obat-obat yang diberikan. Gitu. Obat-obat yang diberikan oleh negara ya, obat-obat yang dijaminkan oleh negara untuk dapat diberikan kepada masyarakat, pada warga negara. Nah, jadi semuanya memang saling terkait. Nah, artinya apa? Artinya walaupun mungkin pada saat ini rakyat Indonesia belum bisa merasakan atau belum bisa menikmati standar tertinggi pelayanan kesehatan, mungkin belum bisa menikmati, tapi paling tidak ya pemerintah kita sejak tahun 2005 itu sudah mempunyai upaya-upaya yang jelas, upaya-upaya yang realistis, upaya-upaya yang konkret ya untuk mencapai tujuan ini tadi ya, supaya warga negara Indonesia itu dapat menikmati standar tertinggi ya. Itu ya. Nah, kemudian juga ada dasar hukum yang lain di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia ini menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya, setiap orang berhak atas kesehatan. Nah, jadi ini juga sebagai penguat ya, sebagai penguat tahun 2009 kita mengeluarkan undang-undang ini perubahan dari undang-undang sebelumnya ya. Undang-undang sebelumnya itu undang-undang tahun 92 kalau nggak salah, tahun nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan ya. Itu sudah sudah diperbaiki dengan undang-undang. Ya, artinya pemerintah dalam hal ini juga concern ya atau serius ya dengan mengeluarkan regulasi semacam itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, hukum kesehatan itu pada prinsipnya ya, itu dibagi dua, ya, hukum kesehatan masyarakat atau public health law dan hukum kedokteran, medical law. Ya, jadi ini secara teoritik ya, Bapak Ibu. Gitu. Ini secara teoritik dia terbagi begini. Jadi kalau misalkan kita mengambil judul mata kuliah itu hukum medik ya, jadi orang akan terpikir bahwa ini yang kita belajar tentang hukum kedokteran, padahal tidak gitu. Padahal tidak hanya itu gitu, tapi ada hal-hal lain yang kita harus perbincangkan. Nah, ini terkait dengan hukum kedokteran dulu ya, karena judulnya kita medical law. Nah, pada dasarnya ini hukum kedokteran itu meliputi beberapa ruang lingkup. Ya, peraturan perundang-undangan, ada undang-undang praktek kedokteran ya. Kemudian penerapan ketentuan hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Ya, dan yang ketiga ini putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Nah, ini coba kita akan lihat terkait dengan yang lebih teknis saja ya. Berkait dengan ini semuanya tidak hanya berlaku bagi para dokter ya, tapi juga saya kira berlaku juga bagi para perawat dan juga para apoteker ya. Jadi di dalam ketentuan perundang-undangan itu dia akan selalu terkait dengan tiga hal ini. Ini ruang lingkupnya ya, Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan administrasi ya yang berkaitan dengan perizinan-perizinan. Kemudian ada ketentuan perdata ya, ini hubungan antara dokter dan pasien ya. Kemudian ada ketentuan pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Nah, ini secara detail ya sudah sebetulnya dia menaungi atau melingkupi yang akan melingkupi masalah-masalahnya nanti ke depan ya. Jadi kalau misalnya begini, Bapak Ibu misalkan baik itu dokter ataupun bukan, dia punya masalah dalam hal perizinan-perizinan ya, seperti misalkan perizinan praktek ya, izin apoteker dan sebagainya. Itu bisa tidak dibawa ke ranah hukum yang lain? Harusnya tidak boleh. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya bermasalah dari sini nih ya, masalah perizinan-perizinan ya, tidak ada SIP, tidak ada surat apoteker ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya hanya bisa dikenakan sanksi administratif karena lingkup perizinan-perizinan ini ada di lingkup administratif. Ya. Jadi sangat aneh ketika misalkan dokter praktek tidak punya izin praktek langsung dibawa ke pidana atau langsung dibawa ke perdata. Nah, itu sebetulnya tidak logik ya, nggak logik. Kita dalam berhukum ini kan harus melihat melihat ruang lingkup yang lebih luas gitu, yang lebih jelas gitu ya. Nah, jadi ini persoalannya harus kita lingkupi.
Ini kalau masalah perizinan ini masalahnya administratif, ya. Kemudian ruang lingkup atau ketentuan perdata ini kita bisa masuk ke dalam hubungan antara dokter dan pasien. Ini seperti kalau di dokter itu kan ada apa namanya itu semacam perjanjian ya, perjanjian tidak tertulisnya antara hubungan antara dokter dan pasien. Seperti misalkan dokter harus menjaga apa namanya Pak Edi, menjaga rahasia ya, menjaga kerahasiaan dari pasien. Iya, kerahasiaan Pak. Menjaga kerahasiaan pasien ya. Yang seperti itu kan hubungan perdata, ya, karena itu seperti perjanjian, ya, walaupun perjanjiannya tidak tertulis, tapi itu sudah apa namanya ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang merasa dia misalkan dia tidak apa namanya datanya dikasih tahu gitu ya, dia sakitnya dikasih tahu oleh dokter yang ngasih tahu ini dia ini sakit ini gitu, bisa nggak dia menuntut pidana? Tidak bisa. Ya karena ini kan dasarnya adalah hubungan antara dokter dan pasien, ini ruang lingkupnya adalah perdata. Ya begitu. Nah, kemudian di dalam ketentuan perundang-undangan juga itu disebutkan tentang ketentuan-ketentuan pidana. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Yang agak mengherankan sebetulnya, ya, ini buat saya juga ini agak mengherankan karena waktu saya sempat kita berkumpul ya di apa namanya itu FGD ya, dengan para dosen-dosen yang akan berkecimpung di dalam hukum kesehatan ini dengan Fakih dan segala macam itu kita sudah bersepakat bahwa sebetulnya ya permasalahan masalah kesehatan ini, baik itu dokter profesi ya, baik itu dokter ataupun perawat ataupun apoteker dan sebagainya, itu sebetulnya lebih kuat kepada persoalan-persoalan perdata, persoalan keberdataan. Ya, meskipun ya di dalam ketentuan perundang-undangannya itu banyak mengatur tentang sanksi pidana, itu kita agak heran gitu ya. Kenapa? Ini sebetulnya ruang lingkupnya lebih kepada perdata gitu ya, tapi banyak sekali di dalam ketentuan perundang-undangannya itu yang mengatur tentang pidana. Ini yang apa namanya secara klausul ya, ini kita agak heran gitu ya, kenapa bisa begitu. Tapi ya itu ciri khas dari Indonesia ya. Kita itu senang sekali gitu ya. Para pembuat undang-undang itu senang sekali ya, bisa digarisbawahi, senang sekali menempatkan sanksi pidana itu di setiap ketentuan perundang-undangan. Ya, betul itu. Itu memang karena dianggap pidana itu sebagai sarana pengancam utama, ya, sebagai sarana pengancam utama bagi apa namanya bagi perbuatan-perbuatan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Jadi makanya senang gitu ya, para pembuat undang-undang kita itu senang gitu ya, narok atau meletakkan ketentuan pidana itu hampir di semua ketentuan perundang-undangan itu pasti ada ketentuan pidananya. Padahal belum tentu bisa selesai gitu ya dengan ketentuan pidana. Walaupun sebetulnya banyak juga ya perbuatan-perbuatan yang memang dia harus diselesaikan dengan pidana. Ya, misalnya kalau di dalam undang-undang praktek kedokteran kan sudah disebutkan ya, seperti malpraktik ya. Tapi itu pun, nah ini juga ini menjadi ruang lingkup yang juga harus jelas ya, yang harus kita ketahui juga. Misalkan ketika ada laporan tentang malpraktek dari seorang dokter, itu apa langsung buru-buru dilaporkan ke polisi? Kayak gitu enggak? Kan enggak. Karena ada di dalam undang-undang praktek kedokteran itu ada yang namanya ya betul ya, majelis kehormatannya ya. Jadi diperiksa dulu ini betul-betul malpraktik atau tidak. Gitu. Ya, kalau dia memang betul terbukti artinya apa? Jadi ada pintu yang lain dulu, pintu pertamanya yang menyortir ini. Ya, pintu pertamanya yang menyortir. Ya, jadi kalau dia ini ternyata ada laporan, masyarakat lapornya jangan langsung ke polisi, tapi laporkan dulu ke majelis kehormatannya, ya, untuk mengetahui bahwa yang dilakukan ini malpraktik atau bukan, ya, yang dilaporkan ini malpraktik atau bukan. Kalau memang setelah hasil dari majelis kehormatan ini menyatakan bahwa ini adalah malpraktik, ya, boleh si korban ini melapor ke polisi, karena itu terjadi malpraktek. Tapi kalau bukan malpraktek, selesai kasusnya. Ya, tapi kalau memang terbukti malpraktek boleh, karena itu disebutkan di dalam ketentuan perundang-undangan ya, undang-undang praktek kedokteran itu disebutkan bahwa itu adalah perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Ya.
Jadi seperti itu. Nah, ada perbuatan-perbuatan semacam itu. Nah, kalau kita bicara ininya gitu ya, sejarahnya ya, hukum medik ini atau hukum kedokteran ini atau hukum kesehatan ini memang satu yang belum ada apa ya, belum ada wujudnya sampai sekarang sebetulnya. Walaupun sudah pernah dibicarakan atau dibahas sejak lama. Ya, salah satunya yang punya banyak tulisan itu atau ada bukunya itu oleh Prof. Omar Seno Haji ya. Omar Seno Haji ini mantan jaksa agung. Beliau seorang ahli hukum ya, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, beliau punya bukunya tentang hukum kesehatan dan memang membahas tentang ini. Nah, memang secara spesifik dia memang bahas soal kasus-kasus yang memang banyak terjadi dalam praktek-praktek di bidang kesehatan ya, terutamanya di praktek-praktek di bidang kedokteran ya. Nah, misalnya ini kita cerita ininya dulu ya, sejarahnya sedikit ya. Si Profesor Umar Seno Haji ini pernah di salah satu tulisannya di dalam buku tersebut itu dia menuliskan tentang eutanasia ya, eutanasia. Nah, hukum Indonesia, hukum pidana kita terutama hukum pidana Indonesia ya, itu KUHP kita itu kan adalah apa ya? Bukunya hukum dari Belanda itu yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi betul-betul diambil mentahnya gitu ya. Nah, salah satu klausulnya itu menyebutkan tentang membolehkan ya. Kalau di Eropa kan mungkin membolehkan ya, pada saat itu membolehkan untuk melakukan eutanasia gitu ya. Tapi menurut si Profesor Umar Seno Aji ini itu tidak boleh, di Indonesia nggak boleh karena di Indonesia ini adalah orang yang mempunyai agama Muslim gitu ya, kebanyakan gitu ya, mayoritas. Kemudian karakter masyarakatnya juga tidak seperti itu gitu ya, yang sangat apa namanya, kekerabatan yang sangat tinggi ya. Karena ya kebanyakan yang melakukan eutanasia di negara-negara Eropa itu orang-orang yang sudah ditinggal oleh keluarganya gitu, sehingga dia memutuskan diri untuk menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Tentu dibantu dengan apa dokter dan sebagainya. Nah itu diubah kemudian oleh beliau, diubah itu di Indonesia dilarang gitu. Itu nggak boleh gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul apa kekhasan gitu ya, kekhasan dari hukum kesehatan yang ada di Indonesia gitu ya, hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan di Indonesia. Kemudian contoh yang lain, misalkan si Profesor Marsiano Haji ini juga mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan aborsi ya, aborsi gitu. Nah, di aborsi ini di negeri Belanda karena kita KUHP-nya itu dari Belanda itu diperbolehkan gitu. Ya, diperbolehkan. Ya, dilegalkan gitu ya. Nah, kemudian si Profesor Umar Seno Haji ini mengambil inisiatif untuk mengkaji hal tersebut ya. Bahwa karena di Indonesia memang tidak boleh gitu ya. Pada dasarnya tidak boleh. Tapi kemudian disimpulkan bahwa kalau dia itu dilakukan, aborsi itu dilakukan untuk justru untuk menyelamatkan si pelakunya gitu ya. Misalkan dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau misalkan dia melahirkan itu justru akan menimbulkan goncangan kejiwaan ya, atau memberikan satu penyakit yang lain, maka itu diperbolehkan. Jadi dasarnya itu dari situ ya. Kemudian berkembang di Indonesia, kemudian lahirlah undang-undang kesehatan ya di tahun 63 itu, kemudian diperbaiki lagi dengan undang-undang kesehatan tahun 2009, lahir lagi undang-undang pelayanan kedokteran ya, undang-undang yang lain juga ya, undang-undang kefarmasian dan sebagainya gitu. Jadi sejarahnya dari situ ya, dari memang kajian-kajian yang dilakukan oleh Profesor Umar Seno Haji ya, pada saat itu beliau jaksa agung kita di Indonesia, dan karena di Indonesia pada saat itu masih sangat minim sekali ya kajian terhadap bidang kesehatan gitu, sehingga beliau mengambil inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Nah, coba sekarang kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya. Ini coba saya share sedikit. Ini sudah saya ambil ya.
Ini yang berkaitan ada diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan ya. Bentar, saya juga besarin sedikit. Nah, ini ya. Ini di dalam beberapa pasal yang mengatur tentang aspek hukum ya. Aspek hukum di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ini saya ambil contoh ini. Ini ya. Kan ini beberapa pasal ini dari pasal 190 ya. 190, 191 kalau tidak salah sampai pasal 200 ya. Itu yang berkaitan dengan pidana. Ya, yang menyebutkan tentang pemidanaan di dalam pasal-pasalnya. Ini ada beberapa perbuatan yang dilarang. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Jadi yang namanya perbuatan, ya ini saya garis bawahi kata perbuatannya. Perbuatan ini adalah atau bahasa gampangnya tindak pidana. Ya. Perbuatan ini adalah aspek penting, ya salah satu aspek penting ya dalam penegakan hukum pidana. Ya. Jadi paling tidak ada 3 aspek penting atau masalah pokok di dalam hukum pidana. Ya. Yang pertama itu tindak pidana atau bahasanya tadi perbuatan tadi ya. Jadi harus ada perbuatannya. Harus ada perbuatan yang memenuhi yang memenuhi perbuatan yang dilarang di dalam rumusan perundang-undangan. Ya, jadi perbuatannya itu harus terpenuhi dulu. Perbuatannya ada atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek penting yang kedua dalam hukum pidana itu adalah pertanggungjawaban pidana. Ya, pertanggungjawaban pidana itu kita bicara soal ini yang melakukan perbuatan tersebut siapa? Ya, yang melakukan perbuatan tersebut siapa? Ya, itu yang kedua. Jadi kita bicara soal pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang ketiga kita bicara soal pidana. Masalah unsur pokoknya adalah pidana itu sendiri. Pidana itu sanksi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia ada perbuatannya, kemudian sudah tahu siapa yang bertanggung jawab, kemudian kalau dengan perbuatan tersebut dia dapat dipidana dengan pidana apa. Nah, sekarang kita lihat nih ya, contohnya. Ini disebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama. Ini kalau menurut saya ini definisi yang sangat bias sekali sebetulnya. Tidak memberikan pertolongan pertama ini bagaimana gitu. Ya. Bisa nggak Pak Edi menafsirkan ini tidak memberikan pertolongan pertama ini yang seperti apa? Karena, ya gimana Pak Edi? Jadi kalau di kita ada kegawat daruratan, Pak. Jadi misalkan kalau pasiennya sesak, berarti kita harus pasang oksigen terlebih dahulu. Kemudian kalau dia misalnya ternyata pasiennya mengalami shock atau kekurangan cairan atau kekurangan darah, berarti harus tindakan pertamanya adalah melakukan resusitasi cairan atau pemberian cairan. Jadi kalau misalkan tidak segera dilakukan, berarti emang karena kita di kedokteran itu berbicara tentang waktu, time, responnya. Jadi kalau dia ada kriteria triase ya, kalau dia merah itu kurang dari 5 detik itu udah kita bisa putuskan ini pasiennya seperti apa. Oke. Ya, itu penjelasan dari Pak Edi ya, terkait dengan memberikan pertolongan pertama. Sekarang begini, yang bisa menilai bahwa si dokter itu sudah melakukan sudah memberikan pertolongan pertama siapa? Kalau misalnya terjadi nih, ya terjadi masalah, kemudian yang bisa menyimpulkan bahwa dokter ini telah memberikan pertolongan pertama. MKDK kalau misalnya. MKDK, bukan polisi kan? Bukan. Bukan. Itulah makanya saya katakan tadi di awal, ini kita melihat cirinya ya, bahwa betul sebetulnya hukum kesehatan ini atau hukum yang membahas persoalan-persoalan masalah kesehatan ini sebetulnya adalah dia masuk dalam pidana administratif. Ya, pidana administratif itu maksudnya adalah dia harus diselesaikan dulu secara administrasi, ya, secara administratif gitu maksudnya ya. Ini kan tidak bisa dilakukan oleh polisi, oleh penyidik polisian nggak bisa nih.
ya nggak bisa menilai oh dokter ini sudah memberikan pertolongan pertama atau belum, tidak bisa gitu. Jadi si aparat penegak hukum dalam hal ini untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana, ya perbuatannya kan ini ya, perbuatannya ini adalah dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama, ya kan? Ini nggak bisa disimpulkan oleh penyidik, oleh penegak hukum, nggak bisa. Jadi dia harus menunggu hasil dari pemeriksaan majelis tadi, gitu. Kalau majelis tadi sudah menyimpulkan bahwa betul si dokter ini dalam melakukan pelayanannya sudah memberikan pertolongan pertama, maka tidak bisa dilanjutkan oleh si penyidik. Tidak boleh dong, karena dia tidak memenuhi perbuatan ini, ya enggak? Tidak memenuhi perbuatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama. Orang dia memberikan pertolongan pertama, ya enggak? Gitu. Jadi nggak bisa dipegang oleh si penyidik, dan perbuatan ini jelas tidak ada pidananya kalau gitu. Ya, karena unsurnya tidak terpenuhi. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar ada omongan penegak hukum unsurnya nggak terpenuhi, nah ini gitu. Jadi unsurnya itu ini, ya, pimpinan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan ini kan pelakunya, gitu ya, pihaknya gitu ya, melakukan praktik pekerjaan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama. Tapi ini tidak terpenuhi, berarti unsurnya tidak terpenuhi. Ya, berarti tindak pidananya tidak ada. Kecuali memang sudah dibuktikan oleh majelis bahwa majelis kode etik tadi ya, majelis kehormatan tadi itu sudah disimpulkan bahwa memang si dokter ini dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama, membiarkan gitu ya. Membiarkan. Nah, membiarkan itu kan dia ada ancamannya. Nah, ada ancamannya nih ya. Terhadap pasien yang dalam keadaan rawat darurat, ancamannya adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, berarti dia masuk ke dalam situ. Jadi untuk memenuhi satu tindak pidana itu dilakukan atau tidak, kita harus memenuhi rumusan undang-undangnya harus terpenuhi semua. Ya, harus terpenuhi semua. Ini contoh lagi nih yang kedua. Setiap orang, ini artinya siapa saja ya? Siapa saja. Tidak hanya terbatas pada tidak hanya terbatas pada dokter ataupun tenaga kesehatan ya. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud. Nah, pasal 61 nanti kita bisa lihat, sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian, dipidana paling lama sekian dan denda sekian gitu. Ya. Jadi ini siapa saja? Jadi semua orang artinya. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan saja. Artinya walaupun ini dilakukan oleh orang umum gitu ya, melakukan praktek pelayanan tradisional ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 itu dengan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan. Nah, akibatnya juga harus muncul, Bapak. Ya, akibatnya juga harus muncul, mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian, itu dapat dipidana. Bagaimana kalau akibatnya nggak muncul? Ya, akibatnya nggak muncul nih, tidak ada kerugian harta benda, tidak ada luka berat ataupun tidak ada kematian. Terpenuhi nggak? Nggak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi karena unsurnya nggak ada gitu. Ya, tidak terpenuhi, tindak pidana ini tidak terpenuhi. Ya, karena unsurnya biasanya juga kalau korbannya tidak rugi harta benda gitu ya, tidak luka berat ataupun ya tidak ada keluarganya tidak ada yang mati, kan nggak lapor juga ya. Lapor kan biasanya karena itu tadi gitu, karena ada karena ada dampak negatifnya gitu. Tapi kalau tidak ada dampak negatif kan biasanya dia nggak lapor. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa klausul yang lain yang juga kita bisa pahami ya, yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini contohnya pasal 194. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tahu nggak Pak Edi? Ini Pak, yang dokter Pak Edi aja, Pak, ada yang lain lagi nih? Ada yang baru ya, Bu Yuli sama Bu Arini ini. Saya tadi belum tegur ya. Bu Arini ini di RSUD ini dokter juga ya, Bu Yuli ya? Enggak, suaranya putus-putus, Bu. Oh ya. Basicnya perawat. Oh, basicnya perawat ya. Tapi tugasnya di RSUD Menggala ya, Bu Yuli ya?
Semoga. Ya, oke. Kemudian ada satu lagi nih Bu Arini. Bu Arininya ada nggak ini? Tertutup soalnya kameranya mati. Bu Arini Meronika. Nah, jadi kalau yang aborsi yang sesuai dengan ketentuan itu yang seperti apa kira-kira Pak Edi? Sesuai indikasi. Kalau Bu Yuli ya, enggak Bu Yuli dulu. Silakan aja. Kita sambil berdiskusi aja. Yang bisa, jadi kan nanti yang boleh dilakukan itu biasanya yang kedaruratan medis ya Pak, kedaruratan medis, kemudian misalkan untuk faktor sosialnya juga kehamilan akibat pemerkosaan. Tapi itu juga kalau nggak salah sebelum ruh itu dihembuskan, kalau nggak salah di bawah umur 4 minggu. Jadi kalau dia di bawah itu masih bisa diberlakukan. Tapi kalau dia tidak ada indikasi, berarti dia udah termasuk aborsi kriminal. Jadi kalau di kita kedokteran itu ada aborsi terapeutik dan yang kedua aborsi kriminal. Gitu. Ya. Baik. Nah, jadi itu mirip seperti tadi cerita yang saya gambarkan ya. Itu ada dua diskusi antara Profesor Omar Syanoaji ya, Jaksa Agung, dengan Profesor Azewinkel Suringa. Azewinkel Suringa ini seorang hakim Belanda, ya, seorang hakim Belanda yang memutuskan aborsi ini, ya. Nah, kemudian oleh si Profesor Omar Syanoaji sebagai orang Indonesia, kemudian dia bilang sebetulnya itu tidak bisa diberlakukan secara utuh di Indonesia gitu, karena harus melihat konteksnya. Nah, kemudian berkembang sampai saat ini sama seperti ini pengaturannya ya. Jadi ketika memang aborsi itu dilakukan akan berdampak yang buruk ya terhadap si orangnya gitu ya. Maka aborsi itu maksudnya ketika itu tidak diaborsi, maksudnya ketika itu dilakukan tidak justru menyebabkan si orang ini jadi malah berbahaya ya, misalkan akan gangguan kejiwaan atau kesehatannya terganggu dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan perbuatan tersebut. Ya, sehingga ada batasannya. Ya. Nah, kalau dia tidak masuk batasan itu, dia baru diancam dengan pidana. Ya, kalau dia tidak masuk batasan itu, dia baru diancam dengan pidana. Ya, jadi ini modelnya sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ada perbuatannya, ada pertanggungjawabannya, kemudian ada pidananya. Ya, karena ini memang unsur pokok ya, unsur pokok dari hukum pidana itu ada 3 hal tersebut ya, ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, dan ada pidananya. Yang paling banyak ya, kalau kita ngelihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung ya, Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Mahkamah Agung yang terkait dengan putusan pengadilan yang terkait dengan ini masalah kedokteran ya, atau masalah praktek kedokteran atau masalah praktek yang lain ya, kefarmasian dan sebagainya. Masalah praktek kefarmasian juga banyak ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di repositorinya Mahkamah Agung ya. Itu yang paling banyak itu ya. Yang paling banyak adalah malpraktek ya. Malpraktek terkait dengan praktek kedokteran yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian ya. Kerugian itu banyak hal ya, bisa jadi cacat, bisa jadi meninggal dunia dan sebagainya. Dan kalau kefarmasian itu biasanya itu yang paling banyak itu izin edar ya, izin edar obat dan sebagainya. Nah, itu hal yang paling banyak yang kemudian menjadi dipidana ya, dipidana karena perbuatan-perbuatan tersebut. Mungkin seperti perbuatan-perbuatan yang ini ya, yang ada ini itu tidak semuanya banyak terjadi gitu. Yang paling banyak yaitu tadi malpraktek kalau untuk dokter. Kalau untuk farmasi itu sediaan farmasi dan yang tidak memiliki izin edar. Ya. Nah, jadi itu contoh. Ini saya hanya memberikan contoh. Jadi untuk memahami konteks hukum ya, kita paling tidak melihat dari 3 aspek tadi ya. Ada perbuatannya, kemudian ada pertanggungjawaban itu siapa orangnya, kemudian ada pidananya. Nah, ada hal yang lebih spesifik lagi terkait dengan hal tersebut. Kalau perbuatan biasanya jelas ya, perbuatannya kan udah jelas. Biasanya disebutkan juga dalam ketentuan perundang-undangan.
Nah, ada aspek lain yang seringkali ini dia tidak hanya melihat satu variabel saja, artinya tidak hanya melihat satu variabel ketentuan perundang-undangan di praktek kedokteran atau di undang-undang kesehatan atau di undang-undang praktek kefarmasian dan sebagainya. Tidak hanya undang-undang itu yang dilihat, tapi juga melihat KUHP sebagai buku induknya hukum pidana. Misalnya begini, ada proses malpraktik dari seorang dokter misalnya, ya. Ternyata proses malpraktek itu tidak dilakukan atas inisiatif sendiri dari si dokter, ya. Dia disuruh oleh kepala rumah sakit, ini contoh ya, mungkin nggak ada tapi ini contoh, contoh aja. Ya, jadi malpraktek itu dia sengaja, tapi karena sengaja dan disuruh entah oleh temannya gitu ya, entah oleh atasannya, bisa oleh temannya, bisa oleh atasannya. Nah, si temannya atau atasannya ini tadi dia tidak ikut terlibat dalam proses malpraktek, dalam proses pengobatannya yang kemudian terjadi malpraktek, tapi itu disengaja gitu oleh si dokter. Nah, pertanyaannya, itu yang membuat melakukan malpraktek itu hanya si dokter, ya, perbuatannya itu hanya si dokter, tapi dia disuruh oleh temannya atau atasannya. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian, yang bisa atau yang harus bertanggung jawab secara pidana, kan malpraktek jelas itu tindak pidana. Nah, kalau terjadinya seperti itu, yang bisa diberikan sanksi pidana itu siapa? Apa hanya si dokternya itu saja yang melakukan malpraktek, atau dokternya juga dan temannya yang menyuruh tadi atau atasannya yang menyuruh tadi? Kira-kira bagaimana Bapak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Dasarnya apa Pak Edi? Kalau misalkan dari segi posisi dokter, kita kan juga punya kode etik, ya. Kode etik. Jadi kalau misalkan kan kita udah tahu tuh. Contohnya biasanya sering kayak kasus gini, misalkan minta diaborsikan. Nah, udah tahu kita punya kode etik, punya ini tidak dilarang, tidak boleh, tetap kita lakukan, berarti kita sudah melakukan perbuatan. Kemudian untuk yang meminta tolong, kalau menurut saya dia juga terkena karena dia ibaratnya apa ya, dalang apa gitu. Ya. Yang nyuruh gitu. Ya, betul. Ya, betul. Secara konsep yang disampaikan Pak Edi betul, tapi mungkin ini saya sampaikan aturannya. Ya, ini saya sampaikan aturannya. Jadi dia tidak bisa kalau hanya berpaku penegak hukum ya, penegak hukum hanya berpaku pada undang-undang praktek kedokteran, tidak bisa. Karena tidak menjangkau. Ya, karena kan dia menyebutkan hanya mungkin pelakunya saja ya, hanya si dokternya saja. Menjangkaunya dengan apa? Kan kita udah tahu ya bahwa orang yang menyuruh juga pasti harusnya dia ini dong gitu, diberikan sanksi juga ya. Menjangkaunya dengan KUHP. Di KUHP itu dia ada yang namanya buku 1 ya. Buku 1 itu ketentuan umum. Ya, ketentuan umum. Nah, ketentuan umum di dalam KUHP itu berlaku untuk semua perundang-undangan. Ya, tidak hanya KUHP saja, tapi dia berlaku untuk semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur ada pidana di dalamnya. Nah, contohnya ini kan ada. Nah, tadi ada satu kasus yang kita buat contoh ya. Ada kasus seorang dokter melakukan malpraktek, tapi malpraktek itu ternyata dia disuruh gitu atau diminta gitu oleh temannya atau oleh atasannya. Bagaimana cara menjeratnya si atasan atau temannya ini? Menjangkaunya itu dengan KUHP. Karena di dalam KUHP itu sudah diatur barang siapa, ini ketentuan umum ya, artinya berlaku untuk semua ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana. Jadi barang siapa yang turut serta ya, menyuruh gitu ya, menyuruh atau dia turut serta melakukan, itu dia dihukum sama seperti orang yang melakukan tindak pidana. Ya, itu di bab turut serta, itu di pasal 55 KUHP. Nah, itu dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana juga. Makanya seringkali itu tadi ya, contoh dari Pak Edi tadi, ketika ada orang yang melakukan aborsi, itu dia biasanya dihukumnya sama, didakwa sama sebagai pelaku tindak pidana aborsi. Ya, baik si pelakunya atau orang yang membantu. Ya, karena dia dianggap melakukan turut serta dalam melakukan tindak pidana.
Itu tidak boleh, itu dianggap sebagai sama sebagai pelaku tindak pidana. Orang yang turut serta dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Itu diatur di dalam KUHP. Artinya ada variabel lain ya. Dia tidak bisa dijangkau dengan undang-undang praktek kedokteran, tapi dia bisa dijangkau dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih luas lagi ya, ada di ketentuan umum di dalam KUHP. Demikian. Nah, jadi memang ada keterkaitan ya, ada keterkaitan regulasi antara undang-undang tentang pelayanan kesehatan ya, apapun gitu ya, baik itu di dalam undang-undang praktek kedokteran ataupun undang-undang kefarmasian ya dan sebagainya, itu tetap secara ketentuan umum dia tetap mengacu pada KUHP. Contoh lain, saya beberapa waktu yang lalu menjadi saksi ahli di 2 kasus yang sama, mirip ya, tentang limbah rumah sakit, pembuangan limbah rumah sakit. Nah, ini kan juga berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Mungkin di rumah sakit ini jadi persoalan khusus ya terkait dengan limbah rumah sakit ya. Nah, sebetulnya begini, ada kewajiban ya dari pemerintah ya. Bentar, ini kok ada gangguan. Maaf, ini layar Bapak Ibu kedap-kedip nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti layar saya yang kedap-kedip. Oke, saya sambil bicaranya. Ini contoh ya. Contoh tentang pembuangan limbah rumah sakit ya. Sebetulnya ada kewajiban dari pemerintah untuk mengelola itu. Ya, artinya dia harus memberikan setelah memberikan rumah sakit itu izin gitu ya, dia juga harus terlibat juga dalam pengelolaan limbahnya gitu. Jadi tidak bisa serta-merta itu berlepas diri gitu. Nah, tapi itu sama sekali tidak berkait dengan perbuatannya ya, perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak di rumah sakit yang dia membuang limbah ya, membuang limbah. Artinya rumah sakit tetap harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dia keluarkan. Meskipun harusnya pemerintah juga ikut memikirkan gitu ya, nggak bisa berlepas tangan. Gitu. Nah, dalam konteks ini kan melihat dulu ya, limbah ini misalkan ditemukan, seperti saya pernah jadi saksi ahli di kasus pembuangan limbah di Lampung Timur ya, rumah sakit apa tuh yang di sepanjang jalan dari Tanjung Bintang menuju Lampung Timur ya, itu kan ada rumah sakit besar itu, rumah sakit swasta. Nah, saya pernah jadi saksi ahli di situ dalam proses penyidikan. Nah, itu saya bilang, ini yang membuang sudah tahu atau belum? Karena yang membuang kan belum tentu, karena tidak menjadi kebiasaan dari rumah sakit itu membuang limbah di situ. Ya, biasanya rumah sakit dia membuang limbahnya nggak ke situ gitu. Ya, ini mungkin karena ada satu hal yang nggak tahu kita apakah itu disengaja atau tidak. Tapi si penyidik buru-buru menetapkan pihak rumah sakit sebagai tersangka pembuangan limbah. Ya, pembuangan limbah. Ini ada juga kaitannya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Nah, pada saat itu saya bilang sudah tahu yang membuangnya siapa. Sampai detik itu tidak tahu siapa yang membuang gitu. Ya, mereka hanya bilang ini karena ini limbah rumah sakit, maka yang buang pasti rumah sakit gitu. Padahal itu belum tentu begitu. Ya, artinya dalam proses penegakan hukum kan ya harus dicari dulu pelakunya siapa gitu. Kalau pelakunya sendiri nggak tahu gitu, hanya menerka-nerka gitu ya, meskipun itu barang dari orang itu, tapi kan belum tentu ya. Artinya bisa saja mungkin karena jumlah limbah yang dibuang pun itu tidak signifikan gitu, hanya sedikit gitu. Ya, tidak signifikan. Gitu. Sehingga itu menimbulkan kecurigaan, itu mungkin dibuat oleh orang lain. Karena biasanya rumah sakit itu ketika pengelolaan limbahnya itu dia baik gitu ya, maksudnya dia kelola dengan baik dan nanti kemudian dia buang kemana itu juga sudah jelas gitu. Tapi pada saat itu, pada satu waktu itu kok ditemukan limbah di tempat yang tidak biasanya gitu. Nah, ini kan kemudian menimbulkan kecurigaan ya, tapi si penegak hukum dalam hal ini polisi itu buru-buru menetapkan pihak rumah sakit sebagai tersangka. Ini saya bilang ini tidak bisa begitu. Pelakunya harus tahu dulu dong. Baru kita bisa bisa menetapkan bahwa ini memang telah terjadi tindak pidana. Kalau tidak ya nggak bisa. Nah, dalam konteks ini kan artinya ya seperti kasus yang tadi saya contohkan, ada perbuatan yang dilakukan tidak
tidak hanya terpaku harus pada perbuatannya, gitu. Tapi kita harus tahu juga yang melakukan siapa, yang bertanggung jawab terhadap perbuatan ini siapa, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan ini? Tadi contoh yang saya contohkan tadi itu tentu yang bertanggung jawab tidak hanya si dokternya saja, tapi juga orang yang temannya tadi yang menyuruh, misalnya gitu ya, atau atasannya yang menyuruh dan sebagainya. Ya, kalau memang itu sudah terpenuhi, baru bisa diberikan sanksi pidana. Gitu. Baik. Ternyata kita dibatasi waktu ya. Sampai jam 3 aja ya, kata si Mas Rohim. Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Ada yang mau sampaikan, diskusikan, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Tadi terkait penjelasan Bapak yang menyebutkan bahwa terkait perizinan tadi ya Pak, itu lebih ke apa namanya, lingkupnya lebih ke administratif ya Pak ya. Akan tetapi jika kasusnya itu apa namanya, itu kan berarti kalau bayangan saya sih Pak, seseorang yang sudah mempunyai apa ya, memang kewenangan di situ, terus dia tidak memiliki izin, jadi memang apa namanya, pelanggaran yang dilakukan lebih ke administratif. Akan tetapi ketika yang ditemukan kasusnya itu tidak memiliki izin, tapi dia sebenarnya bukan orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, itu kan berarti maksudnya ke pidana ya Pak ya? Iya, itu kalau nggak salah ada di salah satu pasal di Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, saya lupa persisnya. Tapi saya beberapa waktu yang lalu saya sempat baca itu. Artinya dia kan apa ya, berpura-pura sebagai orang lain gitu. Nah itu kan nggak boleh, apalagi dia kemudian misalkan bisa menimbulkan dampak ya, menimbulkan dampak yang negatif ya, yang memberikan kerugian kepada orang lain. Itu tentu akan lebih fatal lagi ya, lebih berbahaya lagi. Ketika dia hanya misalkan menggunakan izin orang lain ya, kemudian dia praktek misalkan gitu. Nah itu juga diancamkan di dalam, itu pidana jelas Ibu ya, karena sudah jelas itu dia menggunakan license orang lain ya, dan itu tidak boleh. Karena terkait kewenangan tadi ya Pak ya? Ya betul. Memang begini, kalau memang masalah perizinan itu biasanya begini. Ada dokter ya, atau ada apotek ya, dia tetap menjalankan apoteker ya, dia tetap menjalankan prakteknya ya sebagai dokter ataupun sebagai apoteker, tapi misalkan izinnya habis misalnya. Nah itu dia nggak bisa dikenakan sanksi pidana. Ya, dia harus diselesaikan dia diberikan sanksi aja administratif, misalkan dia tidak boleh praktek selama waktu tertentu ya, misalkan selama 5 bulan atau selama 1 tahun gitu. Begitu juga dengan si apoteker tadi ya, dibilang aja dia diberikan sanksi untuk sanksi administratif ya, tidak boleh praktek sebagai apoteker selama beberapa waktu misalkan. Nah itu yang sifatnya sanksi administratif itu seperti itu. Ya, karena dia sebetulnya kan dia punya kemampuan ya, artinya sesuai dengan kompetensinya ya, sesuai kompetensinya kan sebagai dokter atau sebagai apoteker atau sebagai bidan dan sebagainya gitu. Cuma masalahnya izinnya habis pada saat itu gitu. Nah, itu apakah dia harus langsung dikenakan sanksi pidana? Kalau selama tidak ada pihak yang dirugikan ya, selama dalam proses prakteknya itu tidak ada pihak yang dirugikan, itu nggak bisa dikenakan sanksi pidana karena jelas disebutkan batasannya itu adalah ketika ada orang yang mengalami kerugian, gitu. Ya, karena terkait dengan prakteknya bukannya tidak berizin ya, tapi izinnya mungkin sudah habis, gitu. Ya, izinnya sudah habis, gitu. Jadi ya mungkin diberikan kesempatan dia untuk mengurus izin baru dan sebagainya. Itu Ibu. Ada yang lain? Satu lagi tadi Bu Arini ya, Bu Arini ini tugas di mana ya, Ibu? Oh, belum muncul juga ya. Oke lah. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Pak Edi, Pak Yus, kemudian Bu Yulia, Bu Yuli, dan Bu Arini, silakan. 5 menit lagi. Minta tambahan waktu sama Mas Roy. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu?
Kalau untuk kasus Didiskusikan. Dr. Terawan gimana sih Pak? Gimana? Dr. Terawan. Oh, ini. Itu kan dia tidak ini ya, tidak kena sanksi pidana ya. Sanksinya kan sanksi dari Administratif. dari kode etik ya. Jadi berikan. Kalau itu saya kurang memahami ya terkait dengan proses yang dilakukan oleh majelisnya ya. Tapi kalau misalkan dia sampai kena sanksi pidana itu baru kayaknya nggak wajar ya. Artinya ya, dan memang tidak ada sanksi pidana kan. Tidak ada sanksi pidana. Dia hanya diberikan sanksi etik ya yang dicabut. Menurut saya juga nggak bagus juga sih sebetulnya. Kecuali ada pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh di dalam penjelasan itu kan dibilang kan tidak hanya satu pelanggaran ya, tapi dari beberapa pelanggaran yang sebelumnya pernah terjadi. Apakah itu memang patut? Apakah memang itu patut kemudian menyebabkan dia diberhentikan sebagai dokter ya sehingga tidak boleh praktek? Itu yang bisa saja. Bisa saja seperti itu. Tapi rasanya sih dengan pengalaman yang sudah lama ya, apalagi dia juga seorang peneliti yang bagus gitu ya, saya kira pasti akan aware ya terhadap hal-hal yang demikian. Kayaknya sih nggak bakal sampai seperti itu. Apalagi dia punya temuan baru gitu ya, temuan baru yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Ya hanya kurang mungkin pemerintahnya pemerintahnya belum sejahtera gitu ya, belum kaya gitu. Jadi teman-teman warga itu atau warga negara itu belum direspon secara baik gitu ya. Jadi ya cuma dapat apresiasi aja udah bagus gitu ya. Tapi tidak diberikan misalkan bisa dikembangkan ya dengan silakan dikembangkan lagi ini dibiayai gitu kan, itu belum pernah terjadi gitu ya. Ya mungkin karena memang pemerintah kita masih memikirkan hal-hal yang lain ya selain daripada itu. Tapi saya kira itu sesuatu yang apa ya tidak wajar lah menurut saya ya, karena berdasarkan pengalamannya yang sudah lama, apalagi dia seorang itu tadi penemu ya, peneliti, dan penelitiannya diakui juga gitu ya, tidak sembarangan juga meneliti tentang itu, tidak mudah maksudnya. Nah itu pasti untuk kapasitas orang seperti itu pasti dia aware terhadap atau peduli ya terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Tapi kenapa sampai bisa terjadi seperti itu gitu. Nah ini yang jadi tanda tanya besarnya. Makanya jadi pro kontra kan ya. Iya. Ya nggak tahu juga lah itu apa ada unsur politiknya apa nggak tahu juga gitu. Karena kalau nggak salah kan di kedokteran itu ada untuk penelitian itu kan ada tahapan-tahapannya gitu. Dari apa? Oh itu nggak dilalui ya dia? Nggak dilalui. Oh. Kayak misalkan DSA tuh cuci otak, sebenarnya profesi beliau sebagai radiolog itu hanya untuk diagnostik, tapi udah masuk yang intervensi kalau nggak salah. Radiologi intervensi juga ada kalau nggak salah. Kemudian dia juga ya sama tahapan penelitiannya itu nggak sesuai dengan ibaratnya kalau bahasa orang awam itu alur penelitiannya gitu. Jadi dia dengan mengumpulkan data berdasarkan pengalaman dia, kemudian dijadikan disertasi beliau, artinya itu sudah dianggap sebagai suatu penelitian ilmiahnya. Nah itu yang mungkin yang nggak cocok dari ID-nya. Ya, tapi kan kayaknya bukan hanya dari situ saja yang kemudian membuat alasan dia diberhentikan itu ya. Mungkin kayaknya ada beberapa hal yang lain ya. Karena udah tahun muktamar yang sebelumnya 2018 juga sudah diundang, tapi beliau ibaratnya tidak memberikan klarifikasi. Jadi memberikan klarifikasi. Ya. Setiap diundang dimediasi, kesan nggak kooperatif apa seperti apa. Nah, jadi akhirnya yang di Aceh diputuskan gitu. Kalau untuk dokternya dia nggak dipecat, Pak. Tapi ya benang merahnya itu. Jadi untuk SIP itu kan yang mengeluarkan tetap pemerintah. Ya, itu. Nah, kalau di kita di Kota Madia itu di satu atap, Pak. Jadi ID itu hanya bentuk rekomendasi surat. Salah satu syarat administrasi untuk pembentukan SIP yaitu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi. Jadi, kalau rekomendasi nggak keluar kan nggak bisa surat. Nah, itu dia nggak cukup syaratnya gitu. Jadi ya sama aja jatuhnya tadi. Makanya. Ya.
intinya berhati-hati lah ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Nanti kita masih punya banyak waktu untuk sama-sama mendalami kira-kira apa saja yang harus kita sama-sama pahami ya terkait dengan hukum bidang kesehatan ini ya. Karena memang lagi menghangat gitu ya. Karena ya menghangatnya sih wajar ya, karena semakin banyak orang berinteraksi dengan kesehatan ya, dunia kesehatan ya. Misalkan kalau dulu kan orang kalau sakit dia mengobati sendiri gitu ya. Tapi sekarang kan dengan adanya asuransi dia ke dokter, ke rumah sakit gitu. Nah, jadi dengan semakin banyak orang ke dokter ataupun ke rumah sakit, ini menimbulkan potensi yang lebih besar ya terhadap pelanggaran hukum ya. Maksudnya ada potensi pengaduan gitu ya dari masyarakat terhadap dokter ataupun terhadap rumah sakit. Nah, ini kita coba nanti kita kedepannya akan banyak bicara soal itu ya. Mudah-mudahan istilahnya lebih terbekali lah ya dengan kondisi-kondisi yang ada. Baik, saya kira cukup ya karena dibatasi waktu oleh program studi. Saya kira itu dulu pertemuan awal kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak.